madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Kalau imam yang madhab akidahnya sama semuanya. Ahlussunnah wal jamaah. Perbedaan mereka masalah fikih saja, selesai. Adapun kita Ahlussunnah dengan Syiah, bedanya jauh banget Pak. Kalau kita Ahlussunnah menghormati para sahabat, kalau Syiah membantai para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, kalau orang-orang Rafidhah Itsna Asyariyah mengatakan Al-Quran sudah dirubah oleh para sahabat. Mana mungkin ketemu? Enggak mungkin ketemu. Makanya ya akhwal Islam pintar zaman sekarang ini Pak. Mereka akan berusaha untuk kesankan nih ikhtilaf. Ketika muncul di Jawa Timur ada orang sholat pakai bahasa Indonesia Pak. Pernah dengar enggak? Iya. Orang sholat pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau antum Allahu Akbar, kalau mereka enggak. Allah mah gede. Kalau antum baca Alhamdulillahirabbil alamin, mereka enggak. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang ngebela mereka siapa? Orang liberal. Alasannya apa? Pintar mereka. Mereka mengatakan Imam Abu Hanifah bolehkan kok. Dikesankan dulu bahwa itu seakan-akan perselisihan ulama. Padahal para ulama terdahulu sudah mengingatkan bahwasanya perselisihan bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis. Apakah hanya karena diperselisihkan jadi boleh untuk mengamalkan? Salah cara seperti itu. Itu thariqatu ahlil zaik ya akhi. Itu tata cara ahlul zaik. Kalau perselisihannya itu memang sama-sama kuat dalilnya, na'am. Kita tidak boleh untuk saling menyesatkan ya akhwal Islam. Seperti Anda berpendapat Al-Fatihah wajib di belakang imam. Saya berpendapat Al-Fatihah kalau sholatnya sir, baca. Kalau jahar, diam. Masing-masing punya dalil yang sahih, na'am. Kita tidak boleh saling menyesatkan. Kenapa? Karena memang para ulama Ahlussunnah semuanya berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i mengatakan wajib, Imam Ahmad mengatakan enggak, Imam Abu Hanifah juga. Kita hanya berusaha untuk merojihkan saja mana yang paling kuat dalilnya. Tapi ini masalah yang sudah jelas-jelas dalilnya, jelas terang benderang, kemudian dia ingin membela pendapat yang sangat lemah itu hanya karena ini masih diperselisihkan ulama. Bayangkan Pak. Iya. Imam Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur saja. Selain anggur, bukan arak. Jumhur ulama berpendapat yang namanya arak itu semua yang memabukkan. Baik dari anggur, rambutan, apel, ataupun yang lainnya. Dalil jumhur tegas. Jumhur mengatakan apa? Kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah SAW. Setiap yang memabukkan itu arak. Dan setiap arak itu haram. Bayangkan Pak, kalau ada pemuda mabuk dengan alasan madhab Abu Hanifah. Ketika antum tegur, kamu kenapa mabuk? Kata Abu Hanifah, arak itu cuma terbuat dari anggur. Ini rambutan. Musibah. Alasannya apa? Ini kan perselisihan ulama. Hormati. Tak bisa. Ini cara orang zindik untuk memasukkan kesesatan. Bahaya. Makanya kalau terjadi perselisihan ulama yang harus kita lihat dalilnya. Bukan ulamanya, dalilnya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat. Taib dalilnya mana? Karena Imam Syafi'i bukan dalil untuk Imam Ahmad dan Imam Ahmad pun bukan dalil untuk Imam Syafi'i. Dalil itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, atau menafsirkan ayat dengan penafsiran yang tidak pernah difahami oleh salafus saleh. Ditafsirkan sendiri menurut pemikiran dia. Bukan menurut pemahaman salafus saleh. Ini menyesatkan. Ini cara untuk menyesatkan manusia, Pak. Contoh, Pak. Ketika ada orang yang menafsirkan ayat jilbab. Apa kata mereka? Jilbab itu
ya, adalah penutup aurat dan disesuaikan dengan adat masing-masing. Jadi jilbabnya orang asmat apa dong? Kalau disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing. Hancur kan Pak pemikiran seperti ini. Kita katakan itu pemikiran siapa, pendapat siapa? Apakah salafus saleh punya pemahaman seperti itu? Ajib. Bahaya nih Pak. Orang kalau sudah berani menafsirkan dengan ro'yunya sendiri dan tidak pernah ada salafus saleh yang menafsirkan seperti itu, hati-hati. Ini orang-orang yang ingin menyesatkan kita dari pemahaman yang sahih. Makanya Pak, dahulu orang-orang Mu'tazilah, ya, ketika menafsirkan Al-Quran itu Pak, supaya sesuai dengan selera mereka, selalu mereka katakan apa? Ayat ini kiasan. Maksudnya begini. Selalu mereka akan bawakan ayat ini kiasan. Ini thariqatul ahli kalam. Kata para ulama ini tata cara ahlul kalam bukan tata cara salafus saleh. Tahu nggak kiasan Pak? Hah? Kiasan itu apa sih? Artinya membawa makna bukan makna yang sebenarnya. Paham nggak Pak? Bayangkan Pak, kalau ucapan kita sehari-hari dibawa kepada makna kiasan terlebih dahulu, ngeri Pak. Antum bilang ke anak, nak, apa Pak? Beli kambing sono ke pasar. Pulang-pulang bawa ayam. Pas ditanya sama antum, kenapa bawa ayam kok disuruh beli kambing? Ya perkataan kambing itu kiasan Pak. Yang saya pahami sih kambing itu binatang ternak, kan ayam juga sama binatang ternak. Bayangkan Pak, kalau perkataan Bapak belum apa-apa dimaknai kiasan, bahaya besar loh Pak. Antum bilang ke istri, mah ambilin pakaian. Diambilnya cawat Pak. Kok dibawa ini? Yang saya pahami kiasan. Bayangkan. Kalau belum apa-apa dibawa kepada kiasan, itu menjadi pintu yang besar untuk manusia mengotak-ngatik Al-Quran sesuai dengan apa? Keinginan mereka. Nah sekarang kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Tuh ya, itu artinya bukan tunjuki kami ke jalan yang lurus. Tapi artinya ya Allah berikan kami solusi atas permasalahan kami. Jadi siratal mustaqim itu kiasan. Ajib. Ini thariqatul mutakallimin wallah. Thariqat tata cara ahli kalam wallah. Bukan cara ahli salafus saleh. Karena cara salafus saleh adalah memahami suatu ayat dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis, kemudian dengan pemahaman siapa? Sahabat, tabi'in, dan kepada bahasa Arab yang aslinya. Nabi ketika menafsirkan siratal mustaqim jelas sekali kok dalilnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan sirat al-mustaqim. Di dalam ayat itu sendiri tafsirkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kalau ternyata ada orang berkata, ini kiasan, belum apa-apa kiasan. Bahaya Pak. Iya, ini artinya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ra'yu sendiri. Tidak mengikuti tata cara penafsiran salafus saleh. Makanya Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti membuat sebuah buku yang sangat bagus sekali tentang bantahan terhadap orang yang berkata bahwa dalam Al-Quran ada kiasan. Al-Imam Al-Ibnu Qayyim pun juga membantah mereka dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Iya. Ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum. Kemudian cara yang berikutnya apa? Para imam-imam kebatilan itu, kata beliau, yaitu menggunakan hadis-hadis lemah dan palsu. Terutama dalam masalah menetapkan akidah, Mas. Ingat, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, hadis lemah dan palsu tidak boleh ditetapkan untuk masalah akidah. Yang menjadi ikhtilaf para ulama, bolehkah mengamalkan hadis lemah
dalam fadilah amal. Itu saja. Sebagian boleh, itu pun dengan syarat. Syarat yang pertama, hadisnya tidak boleh sangat lemah. Syarat yang kedua, harus diyakini akan kelemahannya. Dan syarat yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab. Iya. Adapun dalam masalah akidah, seluruh ulama sepakat. Dalam masalah akidah, hadis lemah dan palsu enggak boleh dijadikan hujah. Demikian pula jumhur ulama berpendapat bahwa masalah hukum pun, ya masalah hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, tidak boleh ditetapkan oleh hadis, hadis yang lemah, apalagi palsu. Dan itulah yang kuat. Bahkan yang kuat Pak, hatta dalam fadilah amal pun tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan lemah ya akhi. Dugaan lemah saja. Sedangkan dugaan lemah dalam Islam itu harus dibuang. Nabi bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan kamu. Sedangkan hadis lemah itu meragukan ya akhul Islam, azani Allah wa yakum. Maka ya akhi, azani Allah wa yakum. Banyak di antara kita misalnya bawa-bawa hadis palsu. Mengerikan Pak. Ya. Untuk melariskan pemikiran dia. Kalau di zaman dahulu orang-orang Syiah bikin hadis-hadis palsu yang tentang isinya mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Demikian pula yang akhwal Islam, hadis-hadis palsu tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Banyak sekali ya Pak. Ada aktivis bawa hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu rahmat. Padahal kata para ulama ini hadis yang tidak ada asalnya. Nah, kalau perselisihan umat itu rahmat, berarti persatuannya adab. Ya enggak Pak? Iya. Kalau perselisihan itu rahmat, antum musyawarah jangan cari mufakat. Antum musyawarah cari perselisihan, kan itu rahmat. Salah besar Pak. Sementara Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Senantiasa mereka berselisih, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Allah kecualikan yang dirahmati itu siapa? Yang tidak berselisih. Berarti perselisihan bukan rahmat, tegas. Tapi ada orang bawa hadis itu tuh. Perselisihan rahmat. Padahal hadisnya palsu. Tidak ada asalnya. Ada lagi orang bikin ibadah. Sebelum puasa disyariatkan maaf-maafan. Sebarin hadis. Kata Rasulullah naik mimbar. Kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Ketika ditanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata dia, tadi malaikat Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, abaikan puasa orang yang belum minta maaf sama tetangganya. Belum minta maaf sama orang tuanya. Padahal itu hadis buatan orang Indonesia, Pak. Ini tidak ada asal, tidak ada asalnya hadis itu. Hadis itu lafadznya tidak seperti itu. Dan itu tersebar, Pak. Iya. Barusan kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz hadis ini saya apa enggak? Masya Allah. Akhirnya apa? Jadi syariat. Katanya disyariatkan sebelum Ramadan maaf-maafan. Ya. Mana ada syariat seperti itu di zaman Rasul. Maaf-maafan itu disyariatkan kalau kita salah sama orang. Ini baru ketemu aja udah minta maaf, maafin ya. Ente salah apa sama aneh? Ketemu aja baru gitu kan. Akhal Islam azani Allah. Nah inilah ya akhi. Di zaman sekarang ini penting sekali akhi, ya untuk membela hadis. Antum setiap dapat share hadis, tanya ke ahlinya. Supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kata beliau apa?
Atau memahami dalil dengan pemahaman yang dangkal dan sesuai dengan seleranya. Karena memahami dalil itu Pak butuh kepada pemahaman yang dalam Pak. Ya, tapi kalau pahami dengan pemahaman yang dangkal bahaya Pak, bahaya. Ada orang datang ke saya, Ustadz, kalau situ tidak baiat sama imam saya, mati kamu mati jahiliyah, kafir. Loh, kok bisa? Saya punya dalil. Rasulullah sabda, man mata, siapa yang meninggal, walaysa fi unuqi bai'ah, dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Tuh, hadisnya sahih padahal Pak. Tapi hadis itu dibawa untuk apa? Baiat kepada sembarang imam. Padahal para ulama tidak begitu memahami. Iya. Ada lagi akal Islam, tafsirnya N11. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kepada Darussalam. Darussalam itu dar artinya negara, salam Islam. Jadi negara Islam, N11. Padahal Darussalam itu nama surga. Artinya Allah menyeru kepada dipahami sendiri dengan seenaknya. Padahal tidak ada ulama salaf terdahulu yang memahami demikian. Ini bahaya sekali ya akal Islam. Banyak orang ditafsirkan dengan pemahaman dia yang dangkal. Tidak melihat pemahaman salafus saleh. Ini bahaya ya akal Islam. Azani Allah wa yakum. Nah inilah ya akhi, di antara cara-cara ya para imam-imam kesesatan itu menyesatkan manusia. Maka waspadalah. Hati-hati, ya. Siapa yang seperti tadi saya sebutkan tadi, bahwa dia yang pertama menggunakan dalil mutasyabihat, atau merubah-rubah manat, atau memahami ayat tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, atau selalu membawakan dalil-dalil yang dhaif atau bahkan palsu, atau memahami ayat dengan pemahaman yang dangkal dan sesuai dengan selera hawa nafsunya. Maka ketahuilah orang seperti ini sebetulnya ingin menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Ya. Allahu alam, segera cukup dulu sampai sini akhi, dan kita buka tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. Apakah benar keturunan Nabi SAW itu adalah Habib? Ya perlu dipelajari. Kalau memang ternyata betul-betul dia itu keturunan Nabi dan nasabnya betul sampai Hasan dan Husain, berarti dia ahlul bait yang harus kita hormati. Tapi Pak, apakah setiap keturunan Nabi dijamin benar? Belum tentu juga. Tetap yang menjadi parameter kita Al-Quran dan hadis. Adapun mereka yang misalnya mengatakan saya keturunan Nabi, tetap ucapan dia, perbuatan dia, tetap kita jadikan parameternya Al-Quran dan hadis untuk menilai dia. Apalagi Rasulullah mengabarkan tentang munculnya fitnah yang disebut dengan fitnah Sarra dan fitnah Duhaima. Rasulullah mengatakan bahwa fitnah itu munculnya dari salah satu kalangan ahli baitku, kata Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa ya, orang yang memang keturunan Rasul itu tidak dijamin. Kecuali yang memang ada dalilnya. Hasan dan Husain jelas dijamin masuk surga. Fatimah radhiyallahu anha jelas masuk surga. Adapun setelahnya sampai hari kiamat, tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa mereka itu pasti benar. Maka tetap rujukan kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Nah kalau mereka sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ini yang harus kita pegang. Ya. Bagaimana cara mendakwahi orang lain, yaitu teman saya sendiri Ustadz, agar meninggalkan musik, tapi dia juga baru kenal. Ya. Dia masih mengidolakan penyanyi. Bagaimana cara menasihatinya? Akhi, hendaknya yang kamu dakwahi masalah akidah dahulu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka.
Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena akidah belum kuat. Makanya orang seperti ini dakwahkan dulu akidahnya, tauhid, kuatkan dulu keimanannya. Keimanan dia kepada Allah, kepada kehidupan akhirat, ke surga, ke neraka. Insya Allah kalau dia sudah kuat, gampang. Mudah sekali. Tapi kalau antum dakwahkan pertama kali musiknya, sulit Pak. Kenapa? Rasa takut kepada Allahnya belum muncul di hatinya. Sulit. Ustadz, para imam masalah fikih berbeda pendapat agar ibadah selamat. Apakah setelah imam yang mengikuti, apakah kita salah imam yang mengikuti ibadah para sahabat? Maksudnya gimana sih ini? Para imam masalah fikih berbeda pendapat. Agar ibadah selamat, apakah kita salah imam yang mengikuti ibadah para sahabat? Pak, semua ulama yang 4 imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semua mereka tidak lepas dari para sahabat. Sampai Imam Syafi'i menegaskan, Pak, bahwa ucapan sahabat itu hujjah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, wahum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrak. Para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, istidrak dan istinbat. Wa ara'uhum lana Ahmad, pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Bahkan pendapat para sahabat lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Imam Ahmad sama pendapatnya begitu. Imam Malik sama, Imam Abu Hanifah sama. Semua imam ini dari 4 mazhab ini, bahkan Imam Ibnu Hazm, Daud al-Zahiri pun juga sama mengatakan kita wajib merujuk para sahabat Nabi. Makanya Syekhul Islam mengatakan, kalau para sahabat berbeda jadi 2 pendapat, haram kita bikin pendapat yang ketiga, tidak boleh. Kalau para sahabat menjadi 4 pendapat, gak boleh kita bikin pendapat yang kelima. Kenapa? Karena kalau para sahabat berbeda menjadi 2 pendapat misalnya, seakan-akan para sahabat berijma, bersepakat bahwa pendapat makna daripada hadis tersebut antara ini dan itu saja. Maka kalau bikin pendapat yang ketiga, kita telah keluar dari ijma mereka. Iya. Apakah pada saat sholat fardu maupun sunnah, pada saat membaca surat setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua wajib berurutan sesuai dengan surat yang ada dalam Al-Quran, atau boleh ngacak Ustadz? Bagusnya sih ya sesuai urutan. Tapi kalau ngacak boleh nggak apa-apa, kan Rasulullah pernah sholat malam membaca Al-Baqarah lalu langsung loncat An-Nisa lalu Ali Imran. Berarti tidak berurutan. Kata Syekh Salim ini menunjukkan boleh, nggak apa-apa. Bagaimana aturan dalam Islam berteman dengan lawan jenis? Karena saya di kerjaan pun satu tim dengan beberapa ikhwan. Wanita dan laki-laki dalam Islam gak boleh campur baur. Kenapa? Karena ini mendekatkan ke zina. Kaidahnya yaitu firman Allah, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati apa? Zina. Maka setiap perbuatan yang mendekati zina haram. Ya. Maka dari itulah setiap akhwat dan ikhwan hendaklah tanya, perbuatan tersebut mendekatkan ke zina atau tidak? Enggak kok Ustadz, insya Allah hati saya mah terpelihara. Jangan pede begitu. Setan lebih pintar mas. Pertama kali mungkin niat antum mau mendakwahi, tapi lama-lama lihat.
Setan tuh pintar sekali ya akhul Islam. Azani Allah wa yakum. Makanya bercampur baurnya laki-laki dan wanita di kantor-kantor. Ini musibah wallah. Iya. Itu musibah. Kalau saya baca Al-Quran, agar tidak terbata-bata, saya selalu mengeraskan suara. Karena kalau saya dengan baca suara diri, bacaan saya terbata-bata. Namun dengan begitu hukum maksud saya untuk membaca Al-Quran kedengar orang. Apa saya termasuk ria? Ria itu urusan hati. Kalau antum baca Quran tidak mengharapkan pujian mereka, ya enggak ria namanya Pak. Cuma masalahnya kalau antum baca Quran dengan keras mengganggu orang apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau ternyata mengganggu orang enggak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah masuk ke masjid dan didapati di masjid itu Pak, ada sahabat yang masing-masing sholat dan mengeraskan bacaannya. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabba fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraati. Ketahuilah, sesungguhnya sebagian kalian kalian semua itu sedang bermunajat kepada Allah. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Maka mengganggu orang lain walaupun dengan bacaan Quran enggak boleh dalam Islam. Ya, tidak boleh dan tidak diperkenankan ya akhwal Islam. Apabila kita membaca Al-Quran pada saat menunggu antrian di bandara dan lain-lain, masuk ria enggak ya? Pak, ria itu sekali lagi apa? Perbuatan hati, bukan perbuatan anggota badan. Jadi kalau antum baca Quran di depan orang, tapi hati antum tidak mengharapkan pujian mereka, tetap antum tidak ria. Tapi kalau antum baca Quran sendirian di kamar ngumpet-ngumpet, tapi tetap aja ngarepin ngarepin pujian orang, share status rupanya, lagi baca Quran. Aduh. Ria juga. Tergantung hatinya gimana. Walaupun memang kita sangat dianjurkan untuk menyembunyikan amal kita semaksimal mungkin karena itu perbuatan salafus saleh. Iya. Bagaimana jika menyumbang sedekah terkadang panitia minta kita menuliskan nama? Gak usah ditulis Mas. Kalau antum gak yakin bisa ikhlas. Ya, bilang aja hamba Allah, selesai. Hamba Allah kan banyak. Apakah orang yang ria kekal di neraka? Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak. Ria itu syirik kecil. Dan syirik kecil berbeda dengan syirik besar. Yang membuat seseorang kekal di neraka itu syirik besar. Kemudian bagaimana jika kita melakukan ibadah muncul rasa ria, tapi kita berusaha menghilangkannya, apakah Allah mengampuni? Ya. Yang seperti ini tidak berpengaruh, Pak. Karena dia masuk dalam firman Allah dalam surat An-Nazi'at. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah dan dia berusaha menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat duduk, tempat tinggal dia. Maka ketika antum ingin riya dan antum tahan, hilangkan, Masya Allah. Maka itu tidak sama sekali mempengaruhi amalan antum insya Allah. Kalau seseorang yang bermaksiat, bisakah kita sebagai mukmin merubah ia menjadi lebih baik? Akhi, masalah hidayah itu urusan siapa? Allah. Tapi kewajiban kita adalah berusaha membimbing dan mengingkari. Kalau kita melihat teman kita berbuat maksiat, ingatkan. Adapun masalah dia terima atau tidak, dapat hidayah atau tidak, itu urusan siapa? Allah. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Siapakah yang berhak menerima zakat mal? 8 asnaf, salah satu dari 8 asnaf. Fakir miskin. Kemudian siapa lagi? Ibnu Sabil, Al-Gharimin yang terlilit hutang, amilin, amil zakat. Ya. Demikian pula fisabilillah, wa fir riqab, yaitu orang-orang budak-budak yang berusaha ingin membebaskan dirinya. Boleh enggak dari 8 asnaf ini satu orang aja Ustadz ke fakir miskin? Boleh kata para ulama, enggak apa-apa. Iya. Boleh enggak Ustadz zakat mal tuh dengan cara mengumrohkan orang? Enggak boleh. Zakat mal tuh tidak boleh untuk mengumrohkan orang, Pak, enggak boleh. Karena zakat mal itu untuk kebutuhan pokok dia. Kan dia namanya juga orang susah, lebih butuh makanan pokok ya untuk hidup dia daripada umroh yang sifatnya apa? Tidak wajib. Maka dari itu ya akhi, ya zakat mal tidak untuk umroh. Jika dalil hadis yang menyebutkan jika tidak berbaiat pada imam maka kita akan mati dalam keadaan jahiliyah. Sementara golongan tersebut berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Pak, tidak setiap orang yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah pemahamannya betul. Coba Pak, Rasulullah ketika mensifati orang Khawarij. Apa kata Rasulullah? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka membawakan ucapan-ucapan sebaik-baik manusia itu Rasulullah SAW. Tapi mereka melesat dari apa? Agama seperti melesatnya busur panah dari buruannya. Lihat, orang Khawarij bawa Al-Quran, bawa hadis. Tapi Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama. Kenapa? Karena mereka pemahamannya, Pak. Antum jangan hanya sebatas melihat, oh dia kan pedomannya Al-Quran dan hadis. Ya, semua orang Islam pasti mengatakan pedoman saya Al-Quran dan hadis. Ya enggak Pak? Kalau ada orang berkata, pedoman saya bukan Quran hadis, pedoman saya filsafat, bukan orang Islam tuh Pak. Tapi apakah setiap orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis pemahamannya bisa diterima? Belum tentu. Wajib kita melihat pemahaman salafus saleh. Seperti contohnya tadi, siapa yang wafat dalam keadaan tidak berbaiat kepada imam maka matinya bangkai jahiliyah. Lalu bikin kelompok sendiri, bikin imam sendiri, dibaiat, lalu dikatakan ini maksud hadis. Bahaya seperti ini Pak. Di Indonesia sudah berapa banyak kelompok yang dibaiat itu imamnya Pak. Sementara kata Rasulullah apa? Apabila ada 2 khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Yang mana dulu tuh yang harus dibunuh tuh coba? Pemahaman siapa seperti itu? Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang hadis tersebut dalam riwayat Muhanna. Dikatakan kepada Imam Ahmad, "Hai Aba Abdillah, bagaimana pendapat engkau tentang hadis man mata walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah?" Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam? Kamu tahu tidak siapa imam? Wa an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu setiap muslim mengatakan ini imam. Jadi bukan hanya diakui oleh segelintir, sekelompok orang, Pak. Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah menjelaskan tentang syarat-syarat imam yang dibaiat. Di antaranya dia punya wilayah kekuasaan. Dia bisa menjalankan siasah syariah. Itu baru imam. Adapun yang ada itu bukan imam, Pak. Imam dagelan semuanya, Pak. Iya, tidak boleh memecah belah umat seperti itu ya akhwal Islam.
Bagaimana memberikan penyadaran untuk penganut Syiah, Ustadz, yang bilang dia tetap Islam padahal hadisnya juga dhaif, kitabnya kitab Syiah. Kita hanya sebatas untuk berusaha menyadarkan dia, Pak, dengan membantah syubhat-syubhat mereka. Setelah kita berusaha untuk bantah, jelaskan, tetap saja ngeyel ya. Hidayah di tangan Allah. Karena masalahnya Pak, mereka itu lebih percaya kepada imam mereka daripada kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menganggap ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu kafir udah. Sehingga sulit sekali kalau kita membawakan perkataan para ulama. Maka harus punya cara untuk menghancurkan dalil-dalil mereka. Makanya ya alhamdulillah ya, banyak kitab-kitab yang memang bagus sekali Pak cara membalikannya Pak. Dengan cara apa? Membalikan pendapat mereka dengan pendapat mereka sendiri. Membatalkan pendapat mereka dengan pendapat mereka sendiri. Itu cara yang paling ampuh. Mereka nggak bisa jawab sama sekali. Ya, antum bisa merujuk buku-buku yang bagus tentang masalah itu Pak. Di antaranya buku yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi ya, tentang Syiah terhadap Al-Quran, Syiah terhadap para sahabat dan yang lainnya. Demikian pula kitab-kitab yang lainnya banyak. Kalau di Indonesia ini yang saya lihat Masya Allah menguasai banget itu tentang masalah Syiah Ustadz Agus Hasan Basori. Ya beliau Masya Allah sangat menguasai masalah itu. Bagaimana caranya untuk mengajak suami supaya pelan-pelan belajar dan mendekatkan diri ke Al-Quran dan Sunnah Ustadz? Sementara ilmu saya juga belum banyak Ustadz. Sudah sering diajak tapi sepertinya ikut kajian karena ajakan istri bukan karena kepengen datang. Iya Bu. Ajak aja. Yang kedua, ibu harus bisa memperlihatkan akhlak yang baik kepada suami. Buktikan bahwa ibu dengan ngaji kajian sunnah, ternyata pelayanan ibu semakin istimewa kepada suami. Buktikan bahwa ibu betul-betul ngaji sunnah. Terkadang banyak akhwat setelah ngaji sunnah, malah melecehkan suaminya. Akhirnya bukan tambah berbakti, tapi malah tambah apa? Meremehkan. Akibatnya apa? Akibatnya durhaka kepada suami. Makanya nasihat saya kepada penanya tadi, buktikan bahwa kalau memang kamu sudah ngaji sunnah, mengaji salaf, sikap kamu kepada suami lebih baik lagi. Akhlak kamu kepada suami lebih bagus lagi. Pelayanan kamu kepada suami kamu lebih lagi. Insya Allah suami akan melihat bagaimana sikap kamu dan sepak terjang kamu. Kalau suami merasa kok istri saya setelah ngaji Masya Allah perubahannya luar biasa. Pelayanannya ajib. Saya yakin ya suami manapun pasti akan merasa senang. Ya udah mah kamu ngaji aja. Iya. Kamu nggak ngaji Mas? Ya. Mungkin saya ngaji nanti-nanti. Ya udah nggak apa-apa, tapi sedikit-sedikit kasih misalnya apa? Kaset-kaset, pendengarkan. Mungkin Ustadz Arif nih, saya pernah diceritakan sama beliau pengalaman beliau itu Masya Allah. Ya, setelin aja, ya, dakwah gitu kan. Dah selesai. Jangan seakan-akan kita ngajarin, setel aja. Nanti juga dia akan dengar sendiri. Ya lama-lama mudah-mudahan berpengaruh di hatinya. Ya caranya bagaimana kek? Coba tanya kepada orang-orang yang berpengalaman ya. Yang alhamdulillah sudah berhasil. Banyak alhamdulillah. Apa hukumnya seorang anak membeli tanah kuburan buat orang tuanya Ustadz? Kalau memang di tempatnya susah tanah kuburan Pak, nggak apa-apa. Kalau di Jakarta ini ya, tanah kuburan susah banget Pak. Harus ngontrak seumur hidup, bahkan setelah mati pun ngontrak juga ya kan. Maka kalau misalnya susah dan sulit ini tanah kuburan, beli aja lah nggak apa-apa.
Enggak masalah kalau memang dia mampu. Alhamdulillah. Bagaimana bermakmum kepada imam yang kunut subuh? Kita ikutin apa enggak ya? Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani mengatakan baiknya diikuti. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal. Sementara sebagian mengatakan jangan. Iya. Cuma masalahnya Pak, memang masalah kunut ini perbedaannya adalah karena perbedaan dalam menilai hadis. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Yang mensahihkan karena gara-gara satu perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini diperselisihkan oleh para ulama. Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini guru Imam Bukhari. Demikian pula termasuk Imam Syafi'i menganggap Abu Ja'far Ar-Razi ini thiqah. Sehingga atas dasar itu mereka mengatakan hadisnya sahih. Sementara jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Zur'ah dan yang lainnya mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini ada buruk hafalannya. Artinya lemahnya ringan. Iya. Dan itu yang dirajikan oleh banyak ulama mutaakhirin seperti Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya. Dan kepada pendapat ini saya condong. Cuma masalahnya terjadi perselisihan dalam masalah menyikapi. Jumhur ulama mengatakan bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Ya. Sedangkan mayoritas ahli hadis mengatakan sebatas tidak disyariatkan saja, tidak sampai kepada apa? Bid'ah. Sehingga atas dasar inilah kemudian terjadi perselisihan. Bagaimana kalau kita sholat di belakang orang imam yang apa? Kunut. Atas pendapat yang mengatakan itu bid'ah, nggak boleh sama sekali. Tapi atas pendapat jumhur yang mengatakan itu sebatas tidak disyariatkan, mereka rata-rata berpendapat boleh. Dasarnya perbuatan Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tetap sholat di belakang Utsman yang sholat secara sempurna. Ketika ditanya, kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Ya, menyelisih itu termasuk syarr, buruk. Dan kepada pendapat ini saya condong. Saya pernah dengar ada ustadz yang mengatakan ada 3 kondisi umat Islam dalam beribadah. 1, karena mengharapkan balasan. 2, karena takut akan siksa akhirat. Yang ketiga, berharap ibadahnya mengharap ridho Allah. 3 perkara ini sebetulnya nggak bertabrakan, Pak. Semua ini masuk dalam kategori ikhlas. Orang yang beribadah berharap balasan Allah berupa surga. Ikhlas tidak? Ikhlas. Orang yang berharap beribadah karena takut api neraka, ikhlas tidak? Ikhlas. Orang yang beribadah mengharap ridho Allah, ikhlas tidak? Ikhlas. Semua perkara ini termasuk ikhlas, Pak. Tidak bertabrakan satu sama lainnya. Yang salah itu kalau antum berharap dunia dan berharap apa? Akhirat. Sehingga apa? Ini berpengaruh, Pak. Kalau seperti ini baru akan menyebabkan pelakunya batal amalnya. Kalau memang ternyata yang lebih dominan itu karena dunianya. Saya pernah dengar hadis begini, ada dosa yang tidak terhapus dengan istighfar dan taubat dan bisa terhapus dengan kita bekerja keras, mencari nafkah di jalan halal. Sahih enggak? Dhaif jiddan. Ini dhaifun jiddan dikeluarkan At-Tabrani dan yang lainnya. Dalam sanadnya ada perawi yang muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Sehingga hadis ini sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan palsu. Iya. Dan itu tersebar di internet, Pak. Makanya hati-hati, baca hadis di internet ini bahaya, Pak. Jangan mudah percaya di internet itu, Pak.
Sholat tarawih jika sholat pilih mau sholat terdekat atau masjid besar tapi agak jauh. Yang lebih bagus sih di masjid yang dekat rumah, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih wa la yatatabba'ul masajid. Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya, jangan mencari-cari lagi masjid yang lain. Ya. Nah, ini anjuran dari Rasul supaya kita makmurkan masjid yang dekat dulu. Kecuali kalau memang yang dekat ini aduh enggak karuan. Sholat tarawihnya cepetnya minta ampun, Pak. Enggak ada tumak ninah dan yang lainnya. Udah. Enggak sah berarti sholatnya kan? Maka kalau memang keadaannya seperti itu ya udah cari masjid yang lain yang tumak ninah. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu agar ilmu tidak dikuasai hawa nafsu? Dengan cara berjihad melawan hawa nafsu. Kata Rasulullah, al-mujahidu, orang yang berjihad itu siapa? Man jahada nafsahu li ta'atillah, yaitu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Karena hawa nafsu itu, Pak, selalu menyeret kita kepada keburukan. Kalau kita tidak lawan, sulit. Maka kewajiban kita berjihad dan terus berjihad melawan hawa nafsu. Bagaimana sikap kita kepada keluarga yang mengadakan acara haul 13 tahunan, kematian eyang? Pak, dulu Rasulullah SAW waktu meninggal istrinya Khadijah, bikin haulan enggak, Pak? Misalnya 1000 tahun meninggal Khadijah, 1000 hari. Ada enggak, Pak? Ketika Rasulullah meninggal, anaknya meninggal Ruqayyah sama Ummul Kulthum, Rasulullah bikin haul enggak? Mana dalilnya? Enggak ada. Ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat bikin haul enggak, Pak? Enggak ada, Pak. Enggak ada satupun para sahabat bikin haul Rasulullah meninggal dunia. Haul 40 hari, 100 hari, 500 hari, 1000 hari. Kalau ada dia lakukan, pasti mereka yang pertama kali melakukannya. Enggak ada sama sekali. Ya. Bisa dijelaskan tentang kias dalam tingkatan dalil? Kias boleh kalau tidak ada dalil. Selama masih ada dalil, kias minggir. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, la yusaru ilal qiyas illa inda darurah. Tidak boleh memakai kias kecuali ketika darurat saja. Sama dengan apa? Bangkai. Kalau sudah nggak ada makanan, baru makan bangkai, nggak apa-apa, darurat. Kias pun sama. Kalau sudah tidak ada dalil, baru pakai apa? Kias. Selama masih ada dalil, kias nggak boleh dipakai. Kesalahan yang terjadi adalah belum apa-apa sudah pakai kias. Belum cari dalil udah pakai kias. Makanya Umar bin Khattab mengatakan ini kebanyakan ashabur ra'i. Orang-orang yang gemar memakai ra'yu. Ya. Kata Imam Umar bin Khattab apa? A'yathum an yahfadhu ahadits. Para ashabur ra'yi itu tidak mampu untuk menghafal hadis dan mencari hadis. Akhirnya apa? Mereka menggunakan ra'yu mereka. Makanya hati-hati yang akhwat Islam, ya. Kias boleh kalau tidak bertabrakan dengan apa? Dalil. Adapun kalau masih ada dalil, tidak boleh pakai kias. Haram. Sebagian dai berkata, persatuan Islam adalah dengan toleran dalam bermadhab. Tapi mewajibkan harus berpegang kepada salah satu madhab. Gimana tuh Ustaz? Pak,
Imam Syafi'i pernah nggak mewajibkan, kamu harus ikut mazhab saya aja ya, nggak boleh yang lain. Enggak. Imam Malik pernah nggak mengatakan, kamu pokoknya harus ikut mazhab saya? Enggak. Imam Abu Hanifah pernah nggak mengatakan, kamu harus ikut mazhab saya? Enggak. Imam Syafi'i bahkan mengatakan apa? Idza wajadtum fi kitabi, kalau kalian mendapatkan dalam kitab saya ini pendapat saya yang bertabatkan dengan sabda Rasulullah, yang harus kamu ambil sabda Rasulullah. Tinggalkan pendapatku, kata beliau. Orang yang mengatakan wajib ikut satu madhab, sama saja mengatakan bahwa kebenaran itu semua ada pada madhab tersebut. Kalau dia berkata, oh enggak, kebenaran itu ada terkadang di madhab anu, terkadang madhab anu, terkadang madhab anu, maka ikuti kebenaran dong. Kita tidak boleh Pak menganggap selain Rasulullah sama dengan Rasulullah, tidak boleh. Yang maksum hanya siapa? Rasulullah. Adapun imam madhab tidak maksum. Kita jadikan para ulama itu sebagai apa? Wasilah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Adapun kita katakan bahwa Imam Syafi'i nggak mungkin salah, madhab Syafi'i itu wajib diikuti, nggak mungkin salah. Ini salah besar ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Yang jelas siapa yang di atas dalil yang kuat itu yang paling kita dahulukan. Ada dai yang menggunakan kebiasaan Rasul adalah bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Ini dalil bahwa Rasul tidak pernah melarang bid'ah. Dengan membantah syubhat ini bagaimana ya Ustadz? Akhi, justru Rasulullah bertanya itu karena perbuatan tersebut apa? Enggak benar. Kalau perbuatan itu benar, Rasulullah enggak bakalan nanya kayak gituan. Rasulullah cuma diam biasanya. Tapi karena itu enggak benar, Rasulullah nanya, kamu kenapa lakukan itu? Karena bertanya seperti ini berhubungan dengan masalah vonis. Orangnya ahli bid'ah atau bukan, musyrik apa kafir atau bukan, itu masalahnya. Contoh misalnya, ketika Mu'adz bin Jabal datang dari Syam, datang ke Rasulullah, sujud. Apa kata Rasulullah? Hai Mu'adz, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Kenapa Rasulullah berkata begitu? Karena itu perbuatan gak benar. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat orang-orang sujud kepada pendeta mereka di Syam. Saya berpikir kita kaum muslimin lebih layak untuk apa? Sujud. Oh, rupanya Rasulullah bertanya itu untuk mengetahui dia ada syubhat apa tidak. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW hilangkan syubhatnya. Apa kata Rasulullah, ya Rasulullah Mu'adz, kalaulah aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Artinya sujud itu hanya untuk Allah. Ya, justru Pak, dalil ini justru dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW mencap bahwa itu tidak benar. Sebab kalau itu benar biasanya Rasulullah diam. Contoh, perkataan hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, atau Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami dahulu melakukan azal. Azal itu mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri. Sementara Al-Quran turun dan tidak ada larangan. Tidak pula ada apa? Nabi pun tidak apa? Melarang. Kata para ulama, diamnya Nabi itu tanda perbuatan itu boleh, nggak apa-apa. Ya justru ketika Nabi mengatakan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Artinya itu nggak boleh. Cuma Nabi ingin tahu alasan kamu apa. Iya. Allahu a'lam. Apakah orang yang masuk surga belum tentu selamat dari siksa kubur, Ustadz? Ya, betul. Karena orang yang masuk surga itu 3. Tingkatan yang paling tinggi masuk surga tanpa hisab dan adab. Tingkatan yang kedua masuk surga dengan hisab tapi tidak diadab.
Tingkatan yang ketiga, masuk surga dengan diadab. Karena keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, bahwa orang yang mukmin yang masuk neraka itu tidak akan kekal dalam api neraka. Ya. Ustadz, kalau hadis dhaif boleh diamalkan enggak kalau dia jadi soheh? Ini pertanyaan aneh menurut saya, Pak. Hadis dhaif boleh diamalkan enggak jadi kalau jadi soheh gitu? Hadis dhaif ya soheh, hadis soheh ya soheh lagi. Kecuali kalau memang sohehnya soheh li ghairihi, Pak. Misalnya antum melihat ada hadis sanadnya dhaif. Tapi setelah antum kumpulkan sanad-sanadnya, kok banyak penguat-penguatnya nih. Jadi soheh naik. Ya jelas itu soheh namanya. Boleh diamalin? Boleh, nggak masalah. Ya. Adapun kalau hadis dhaif yang tidak ada penguatnya, tidak pula ada jalan lain yang menguatkan, ya sudah dhaif, nggak boleh diamalkan. Nggak boleh. Apa benar Ustadz nanti kita akan memerangi Arab Saudi dalam hadis katanya? Pak, keyakinan Syiah itu Pak, mereka meyakini bahwa Imam Mahdi mereka itu akan memerangi apa? Ka'bah dan Masjidil Haram. Dan mereka akan menghancurkannya. Saya khawatir ini pemikiran yang berasal dari sana, Syiah itu Pak. Ya. Makanya dari itulah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Bahwa kita akan memerangi, bagaimana kita akan memerangi orang yang di atas tauhid? Bagaimana kalau misalnya mereka di atas tauhidullah, di atas sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita perangi. Yang salah bisa-bisa kita yang memerangi Pak. Karena Rasulullah bersabda apa? Sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci maki kaum seorang muslim itu kefasikan dan memerangi kaum muslimin itu apa? Kekafiran. Lihat. Mencaci maki muslim aja apa? Fasik. Kemudian memerangi mereka apa? Kufur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaif? Subhanallah ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini jelas perkataan yang tidak benar ya akhal Islam. Yang Rasulullah kabarkan sebelum Imam Mahdi muncul, itu akan di Saudi itu akan menjadi 3 pasukan yang saling berperang. 3 pasukan ini kata Rasulullah masing-masing dipimpin oleh anak khalifah. Lalu mereka akan berperang dan tidak ada yang kalah. Perang saudara itu. Nah ketika terjadi perang saudara seperti ini, datanglah dari arah timur pasukan berbendera hitam. Lalu kemudian memerangi 3 kelompok ini untuk apa? Supaya bersatu padu. Kemudian dibaiatlah Imam Mahdi di sana. Kata Rasulullah, siapa yang melihatnya hendaklah ia membaiatnya walaupun dia pergi merangkak. Ya. Tapi bendera hitam ini bukan ISIS Mas. Kalau ISIS jelas Khawarij Mas. Ya. Itu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Memang dari ya keturunan Ahlul Bait. Betul. Maka di zaman Imam Mahdi inilah kemudian Islam menjadi apa? Tegak. Sebab Imam Mahdi nanti akan memerangi setelah itu, setelah beliau dibaiat di Ka'bah, kau bersatulah kaum muslimin. Setelah bersatu itu kemudian baru memerangi Persia, berperang melawan Romawi. Nah, ketika terjadi perang antara kaum muslimin dan Romawi,
Jatuhlah Konstantinopel kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Nah ketika itu Dajjal muncul. Iya. Nah ini ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya Pak, kalau ada orang yang mengatakan umat Islam umurnya cuma 1500, aneh Pak. Sebab kalau 1500 berarti sisanya berapa tahun lagi tuh? Sekarang berapa? 1438. Berarti sisa berapa? 62. Sementara Nabi Isa aja tinggal di dunia 40 tahun. Berarti sebentar lagi banget dong. Ini ya, enggak ada satupun akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dan demikian pula para ulama, semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam palsu semuanya. Semuanya palsu ya. Rasulullah saja ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Jawabannya apa? Yang bertanya dan tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bukankah lebih baik kita beradab dengan adab Rasulullah? Jangan berani memastikan umur umat Islam ini tinggal segini. Aduh, Rasulullah aja gak pernah memastikan kok. Ya. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat, dan memberikan kepada kita ya akhwal Islam kekuatan untuk senantiasa di atas taat. Lalu kemudian kita menjadi hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa dan senantiasa menjauhi maksiat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.